Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Salam. Kurang mantap, nggak ada jemaat di sini. Salam. Salam ibu-ibu. Salam bapak-bapak. Haleluya. Salam bapak-bapak. Sekali lagi yang mantap semua. Salam kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani, dan juga kepada Pak Alex sebagai koordinator. Dan puji Tuhan masih di sesi kedua. Masih ada tenaga makanan kemarin. Dan saya berterima kasih, saya sehat, dan saya bersemangat untuk tetap ikut doa puasa. Saudara, besok sebenarnya saya diundang untuk peresmian rumah baru di jemaat. Haleluya. Biasanya kan lumayan ya. Tapi pandangan saudara kayaknya kurang yakin ya. Tapi saya bilang saya harus ke Gunung Salak. Ya. Tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Olehnya pada kesempatan ini saya mau memberikan tema, yaitu God Answer to Prayer. Saya kurang sering pakai bahasa Inggris, jadi kaku lidah saya. Tapi nggak apa-apa ya, secara etimologi kita pelajari pelan-pelan ya. Walaupun salah-salah ngomong, saya kalau di Australia salah-salah ngomong, orang Australia selalu mengerti. Yes, I see, I understand. Dia bilang gitu. Di Indonesia langsung saya dibully. Apa itu bahasa Inggris? Nggak tahu. Saya percaya kita belajar pelan-pelan ya, tipis-tipis saja. Karena nanti yang lebih dalam, pendeta Otniel tafsirnya lebih dalam dia. Saya tipis-tipis saja. God answer to prayer, yaitu jawaban Tuhan atas doa. Di sini ada 2 ayat menolong saya kiri kanan. Nanti saya sampaikan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Nah, ini saya sampaikan. Tentunya ada maksudnya kan begitu. Nanti saya khotbah kemana-mana, itu tujuan khotbahnya apa ya? Saya mau menyampaikan tema ini supaya kita berdoa. Bagaimana berdoa dan bagaimana pentingnya doa itu. Ya. Karena sering orang Kristen mengatakan bahwa doa adalah napas orang percaya. Amin. Dan kadang-kadang orang menulis di statusnya, semua indah pada waktunya. Gede-gede lagi ditulis, tapi tidak pernah berdoa. Semua indah pada waktunya. Apanya yang indah? Nah, saya mau menyampaikan tema ini supaya kita benar-benar menghidupi doa. Amin. Menikmati doa. Amin. Doa menjadi habit. Amin. Menjadi kebiasaan. Amin. Bahkan engkau ibu-ibu waktu masak sekalipun engkau berdoa. Amin. Darahmu Yesus sucikan dan aturannya masakan kurang garam menjadi enak luar biasa. Amin. Kita sih mengatakan memasak dengan hati. Jadi saya menyampaikan tema ini supaya habitat kita, kebiasaan kita berdoa. Nah, itulah yang pentingnya berdoa. Nah, saya baca dulu landasan firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai 14. Saya selalu usahakan saya sendiri yang baca. Saudara seperti raja aja duduk tenang, renungkan. Jangan lihat handphone, nanti lihat itu handphone itu ya. Baca, dengar suara saya. Walaupun serak-serak susah, serak-serak bahasa, udah dengar saja firman Tuhan. Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan yang 14, demikian bunyi firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan.
orang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 7 ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah dari pasal 5 sampai 7 adalah khotbah Tuhan Yesus. Nah, khotbah ini saya nyontek, saudara. Saya bukan hebat, nyontek khotbahnya Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Nah, sebelumnya Tuhan Yesus juga di pasal yang kelima, kalau saudara baca, saudara akan diajari oleh langsung Tuhan Yesus bagaimana berdoa, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu kata ini, 4 kata pertama, kalimat pertama ini adalah ungkapan. Ada bahasa Latinnya credo, ungkapan keyakinan kepada Tuhan, pengakuan kepada Tuhan. Kita mengakui, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara, saya mau tanya yang sebelah kiri ini, mana lebih baik di bumi atau di sorga? Yang saya dengar, mana lebih baik di bumi apa di sorga? Di sorga. Yang di sini, mana lebih baik di bumi atau di sorga? Di sorga. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau pergi ke sorga? Lah, tadi bilang lebih baik di sorga. Tadi bilang lebih baik di sorga. Siapa yang lebih mau pergi ke sorga sekarang? Ya, belum. Tapi mungkin kita belum dipanggil Tuhan. Paling tidak suasana sorga sudah ada dalam kita. Suasana sorga sudah ada dalam pembicaraanmu, sehingga setiap kau berbicara orang terberkati. Jadi kehendak Tuhan itu sedang terjadi dan akan terjadi dan sudah terjadi. Berarti kalau kita dalam tema tadi, kita harus kembali ke tema jawaban Tuhan atas doa. Berarti doa bukan hanya kata-kata, bukan kata-kata yang indah. Doa saya pelajari dari kata etimologinya. Etimologi itu kalau nggak salah asal usul katanya. Nanti saya jelaskan dulu Yunani, Ibrani-nya. Nanti saudara bingung pulang, kan begitu. Tapi sedikit-sedikit Pak ya saya sampaikan. Dari kata doa ada di sana proseuche, yaitu doa dan merujuk kepada ibadah. Berarti kalau setiap kita berdoa, berarti setiap saat itu juga kita beribadah. Bukan hanya hari Minggu kita beribadah. Berarti kalau kita proseuche itu, kita setiap saat beribadah. Berarti selama ini bukan hanya di gereja kita beribadah. Setiap saat kalau kita berdoa, itu namanya ibadah. Kata yang kedua, proseuchomai, yaitu artinya merujuk kepada Tuhan mengasihani. Berarti kalau kita berdoa, konsep berdoa itu, iman kita sudah menangkap bahwa Tuhan itu Maha Pengasih. Berarti doa itu ada satu hubungan yang perlu dibangun.
kalau engkau berdoa di pasal yang kelima dikatakan juga, jangan engkau berdoa seperti orang munafik. Kalau kita pelajari, berarti Tuhan mengajari kita untuk membangun hubungan dengan Dia. Itu intinya sebenarnya. Saya ngomong kemana-mana tadi supaya kita menemukan bagaimana memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga doa kita terjawab oleh Tuhan. Itu maksudnya. Membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita belajar bangunan, saudara, Bank BRI, pusat BRI yang ada di Tamrin kalau nggak salah ya, pernah saya lihat itu tahun berapa, dan sudah dipatok, diukur, itu berbulan-bulan nggak kelihatan BRI, saudara, padahal udah mulai dibangun. Ternyata makin tinggi satu bangunan, pondasinya juga makin dalam, dan prosesnya begitu rumit, dan hanya arsiteklah yang tahu di mana kekuatan-kekuatan bangunan itu, di pondasi mana, sudut-sudut mana, dan itu tidak gampang untuk membangun. Nah saudara, kalau kita membangun hubungan sehingga kita ada hubungan dengan Tuhan, terkoneksi, saudara, karena saya dengan Pak Alek ini ada hubungan, maaf ya, hubungan hamba Tuhan. Karena banyak orang tidak selalu positif, ada orang selalu negatif, disangkanya hubungan yang begini kan begitu, hubungan hamba Tuhan. Karena saya sudah tahu dia berapa itu sejak dia koordinator, saya ikut 2 puasa Easter. Jadi saya tahu ada hubungan, sering ketemu, dan tidak gampang membangun hubungan ini, saudara. Nah kalau saudara, saya jamin ya, kalau saudara Pak Alek, saya pinjam uang 15 juta, pasti dikasih. Karena saya tahu dia tahu saya. Nah coba dulu yang saya tidak kenal, tidak ada hubungan, tolong dong pinjam 25 juta. Iya, siapa kau? Nggak kenal. Nah hubungan itu sangat menentukan. Kalau saudara tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, bagaimana engkau, saudara, meminta, mengetok, mencari, bagaimana nyambung kita kepada Tuhan kalau kita tidak terkoneksi, relationship, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Ada terakhir ini saya dengar lagu mengatakan, ku terhubung denganmu. Nanti kita nyanyikan ini dulu. Memiliki hubungan dengan Tuhan itu spesial. Dan carilah hubunganmu secara pribadi, jangan tiru-tiru orang lain, supaya engkau terhubung secara personal. Saudara, istri saya orang Jawa, saya orang Batak. Orang Jawa lembut, udah diinjak kakinya, piye kabare. Coba dulu injak kaki orang Batak, matamu di mana? Gua potong kau. Kita menikah dan satu rumah. Saudara, membangun hubungan saya dengan makhluk yang satu itu luar biasa. Pertama, saudara, saya sudah hamba Tuhan, saudara. Kita perang, saudara. Ada ibu di sini, amin, pendeta. Kamu juga perang. Yang kasar, yang lembut. Jadi kalau saya lebih simpel, ya suami itu kan simpel. Ya misalnya kalau makan ke restoran cabai hijau, ya udah cabai hijau. Tapi istri kita itu di tengah jalan bisa berubah. Saya lebih enak di cabai merah. Kemarin kau ngomong cabai hijau. Dan masalah tidak selesai-selesai. Oke, cabai merah, restoran cabai merah, nggak apa-apa, kita lakukan.
laki-laki mau dicabai manapun pokoknya makan. Itu kita. Belum lagi sampai ke restoran, kita lewat jalan mana saja? Di Panjaitan atau di Sianturi? Saya orang berhikmat, ya udah kita sweet aja. Kan begitu. Karena nanti kalau di Panjaitan macet, itu kan di Sianturi tidak macet. Kenapa kita dari sana? Emangnya kau malaikat? Kalau kita lawan saudara perang Irak. Jadi membangun hubungan sangat menentukan. Hai bapak-bapak, hai ibu-ibu, bangunlah hubungan dengan sesama, dengan pasanganmu itu, dan juga dengan Tuhan. Amin. Membangun hubungan. Saudara dengan istri saya membangun hubungan. Dan lama. Jangan kira ibu-ibu ya, sampai sekarang ini ada suamimu itu bukannya engkau hebat, karena dia mengalah, sudah mengerti engkau modelnya begitu, dan dia mengasihi engkau. Itu aja. Bukan soal menang dan kalah. Orang yang kau sering kalah, tapi suami bilang iya, nggak apa-apa, kau paling cantik di dunia. Padahal bersedia doang, dia terima enggak. Nah, saya mau membangun hubungan sangat menentukan. Nah, istri saya itu sampai sekarang sudah lama kita kan, makanya bapak-bapak ya, dengan makhluk yang dengan ciptaan Tuhan yang luar biasa itu, nanti saya bilang makhluk itu menginginkan perempuan menghina, enggak. Dengan makhluk yang luar biasa itu, kan begitu, ciptaan Tuhan yang luar biasa itu, bapak-bapak jangan bermasalah dengan dia. Kalau kau mau berdoa dengan baik, itu bereskan dulu itu yang satu itu. Karena kenapa? Waktu saudara kita bangun tidur, dia ada di samping saudara dan belum sisiran lagi. Kita ke ruang makan, dia ada di situ, fotonya gede-gede melihat kita. Kita ke ruang tamu, fotonya juga lagi pegang tas, fotonya melihat kita. Dan kita ke ruang masak, dapur, dia juga di situ lagi masak. Jangan pernah cari masalah dengan dia. Bereskan hidupmu dengan dia, saya percaya hidupmu makin luar biasa. Dan engkau pasti bisa berdoa kepada Tuhan. Saudara membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan sesama, itulah menjadi jawaban buat kita. Strength of relationship, yaitu dampak kekuatan sebuah hubungan. Berarti berdoa bukan hanya kata-kata, bukan hanya kata-kata yang diedit yang luar biasa, yang menyenangkan. Kalau sudah ada hubunganmu dengan Tuhan yang kau bangun hari demi hari, mungkin dengan begitu berat masalah, kau tidak berkata-kata lagi berdoa, hanya menangis. Tidak ada kalimat, hanya engkau menunduk. Karena kenapa? Engkau sudah hancur-hancuran dalam hidup ini, engkau sudah gagal. Coba dulu angkat tangan semua di sini yang ada masalah. Lebih banyak saya lihat angkat tangan tunjuk ke bawah. Saudara sudah jujur, dari sini saya lihat orang jujur. Dari mukanya ini udah kelihatan masalah semua, makanya datang ke tempat ini. Masih saya ingat saudara, waktu saya ke Kevin yang pertama, berapa orang yang baru datang ke tempat ini, coba angkat tangan. Satu, agak tinggi aja, semangat aja. Kami enggak, kami di sini yang lama-lama sudah jinak saudara, yang ada 5 orang.
Saudara, waktu saya pertama sekali, itu orang yang sudah lama berdoa, Pak Nababa, waktu saya berdoa pertama-tama sekali, pingsan 3 kali. Waduh Tuhan, kalau keempat kali bisa mati aku Tuhan, kan begitu. Tapi saya tidak peduli. Karena kenapa? Saya datang kepada Tuhan, membangun hubungan, mengenal Dia secara pribadi. Belum lagi saya naik angkot, saudara, kesasar ke Sukabumi, padahal ke puncak pertigaan kali. Saya tidak peduli, tidak capek. Karena kenapa? Karena saya sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Orang mengatakan saya miskin dan tidak layak. Bahkan istri saya, ngapain 2 puasa? Toh juga begitu-begitu. Saya syukuri loh, istri saya mulutnya tajam. Ini bapak-bapak kayaknya ketakutan. Karena kenapa? Semua kesalahan saya diiris tipis-tipis sampai saya bersih. Jadi ternyata istri kita itu, bapak-bapak, perlu kita bersyukur. Kenapa dia ngomong dari terbit matahari sampai masuknya? Supaya kita suami ini jinak. Tapi istri jangan ketawa dulu. Harus tahu ngomong, kapan ngomong yang tepat. Jangan waktu stres dia kau timpalin lagi dengan ayo. Dia stroke. Membangun hubungan. Doa adalah satu ibadah perkataan, harapan kepada Tuhan yang tanpa ada hubungan tidak akan ada jawaban. Makanya bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Saudara, sampai hari ini saudara datang ke tempat ini, saya percaya kita punya motivasi yang benar. Amin. Walaupun tantangannya berat. Saya sudah bertahun-tahun ikut 2 puasa. Istri saya itu pas mau berangkat, dia batuk itu. Agak panas dingin ini. Saya pikir Tuhan, panas dingin apa ini? Padahal saya udah mau berangkat. Kendaraan udah siap, baju udah siap. Enggak apa-apa, mau saya antar ke dokter. Enggak apa-apa, enggak jadi saya 2 puasa sekarang. Tapi ingat, ada yang Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Kalau kita Tuhan mau, kita tidak mau, kita ikutin yang mana? Tanggung resikonya. Sayang, kau berangkat lagi. Jadi setiap minggu kedua dia tidak batuk-batuk lagi. Jadi kalaupun dia batuk, batuk apa itu? Itu namanya batuk rindu. Oh ya, bagus itu. Berarti kan suami masih dirindukan. Daripada suami, puji Tuhan, biar kau lama-lama di situ, nggak usah pulang-pulang, kan begitu? Berarti tidak dirindukan, masalah itu. Tentunya saya menyampaikan tema ini, doa yang dijawab oleh Tuhan. Ini bukan jimat ya, ini ajaran khotbah Tuhan Yesus. Jadi ini bukan jimat. Saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan. Doa bukan sekedar kata-kata, tetapi doa adalah sebuah relasi. Matius pasal 18 ayat 20 berkata, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku di tengah-tengah mereka. Berarti ada komunitas. Lah kita berkomunitas di sini adalah membangun hubungan dengan Tuhan secara bersama-sama. Kita datang ke tempat ini untuk membangun, untuk membuat satu relasi dengan Tuhan, sehingga kita tidak salah lagi mengenal Dia. Kalau kita mengatakan, oh Yesus engkaulah Bapa, artinya seorang Bapa akan memenuhi segala kebutuhan anaknya. Dengan cara apa? Dengan caranya Bapa itu.
yang kita selalu mengatakan, ajaib Kau Tuhan, Ya. penuh kuasa. Haleluya. Ada lagunya itu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan. Supaya lebih mantap, ada musiknya. Sebenarnya kau duduk di situ untuk menemaniku. C atau D, saya kurang tahu itu. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan selalu. Kalau kita mengatakan Tuhan Engkaulah Bapakku, berarti keajaiban Tuhan itu berlaku atas hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya kepada saudara tadi, doa penting atau susah? Doa itu penting atau susah? Doa itu susah enggak? Enggak, gampang. Tapi banyak orang beban untuk berdoa. Nah, dulu saya, saudara, waktu kuliah, saya selalu request, nanti kalau doa makan jangan suruh saya ya, karena saya takut berdoa. Di sini ada yang takut berdoa menjadi beban. Setiap ibadah ngomong pendeta jangan suruh saya berdoa. Saudara, saya pernah hafal berdoa. Sudah mantap saya menghafalnya. Begitu berdoa, hilang semua. Saya hanya berdoa, Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu. Amin. Karena tidak terkoneksi dengan Tuhan, saya tidak mengenal Dia secara pribadi. Saya tidak mengenal kuasanya yang begitu dahsyat luar biasa. Saya tidak mengenal kehebatannya, kreasinya yang luar biasa. Yang kita mengatakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan bahkan yang mati sekalipun bisa hidup. Dan itu sangat luar biasa yang perlu kita pahami. Sehingga doa itu sangat-sangat penting dan sangat gampang. Dan Tuhan sendiri mengajari kita berdoa supaya kita tidak salah berdoa dan membangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita berdoa. Dikatakan kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Coba tunjuk tangan. Siapa orang munafik di sini? Puji Tuhan, tidak ada yang tunjuk tangan. Berarti semua orang yang tulus, orang yang baik, tidak ada yang munafik. Saudara, yang munafik itu lain di bibir, lain di hati. Di depan kita dia puji-puji kita, tapi di belakang, di depan dia teman, di belakang dia musuh. Munafik. Termasuk foto dulu saya. Nanti waktu pas berdoa, foto saya ya. Setelah dipoto bikin ke status. Salam Besti, saya lagi berdoa nih. Ada pergumulan, ada tantangan. Tolong dukung ya dalam doa. Foto lagi. Karena sekarang aneh zaman sekarang, karena teknologi. Orang berduka saja, bukannya menangis lagi.
Malah diutamakan foto dulu. Padahal ibunya yang meninggal. Foto. Kalau berdoa jangan seperti orang munafik. Kalau kita pelajari orang munafik dalam tradisi Yahudi itu lebih kejam lagi. Cuma omong doang, cuma casingnya saja. Sebenarnya dia seperti kuburan yang dilabur. Begitu bagus dari luar kelihatannya, tapi di dalam bangkai-bangkai yang di dalam bangkai busuk. Itulah orang munafik, tidak layak untuk berdoa. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajar kita jangan bertele-tele. Saudara, saya pernah suruh orang berdoa, doa makan, tapi dia doa syafaat, saudara. Semua dia berdoa sudah buka mata untuk hanya melihat makanan. Ini makanan kapan dimakan, masih berdoa-doa syafaat. Bapa di surga, dalam nama Yesus, pemerintah Republik Indonesia diberkati oleh Tuhan. Padahal makanan sudah menanti untuk kita santap, saudara. Dan juga pemimpin-pemimpin, saudara, diberkati Tuhan. Semua didoakan, padahal doa makan. Jangan bertele-tele. Itu ajaran Tuhan Yesus. Ini terkonsep kalau kita tidak menjadi orang munafik, tidak bertele-tele kalau kita ada hubungan dengan Tuhan. Bukan soal indahnya lagi doa kita. Bahkan ada berdoa supaya didengar orang lain, bukan didengar Tuhan. Contoh, kalau dia berdoa amin. Setelah ibadah dia tanya temannya, itu tadi doa saya mantap enggak? Kok ada doa yang mantap? Itu kan doa kepada Tuhan. Berarti dia berdoa untuk mencari pujian. Kalau ada orang menyatakan mantap khotbah, nilai 10. Itu bukan doa. Itu hanya kata-kata. Yang ketiga, taruh dalam pikiran, dalam perasaanmu bahwa Tuhan sudah tahu. Nggak usah ngomong secara etimologi, asal usul kata dan lain sebagainya. Nggak usah ngomong, Tuhan sudah tahu. Karena doa itu, kalau kita berdoa dengan berhubungan dengan Tuhan, kita masuk di masa lampaunya Tuhan, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Berarti waktu kita berdoa, bukan waktu kita mengatakan amin, Tuhan menjawab tidak. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah bekerja untuk menjawab doa kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Berarti berdoa itu masuk dalam rancangan Tuhan. Jika kita beribadah datang kepada Tuhan, kita masuk dalam rancangannya yang ajaib. Firman Tuhan mengatakan rancanganmu bukan rancangan. Jalanku bukan jalan. Bagaikan langit, bumi. Jauhnya rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Berarti rancangan Tuhan itulah yang terbaik. Supaya hubungan kita berjalan dengan baik dengan Tuhan. Dan doa kita, doa yang dijawab oleh Tuhan. Dalam firman Tuhan tadi, mencari, mengetuk, dan meminta. Bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Di sini ada 4. Bagaimana doa yang dijawab oleh Tuhan. Nah, yang tadi itu masih khotbah pembukaan. Udah ada setengah jam ya. Itu masih pembukaan, belum khotbah, belum misinya, saudara. Masih pembukaan. Nah, ada 4. Yang pertama, yaitu bagaimana berdoa supaya dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, meminta dengan percaya. Kita baca dulu ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Mintalah, carilah, ketuklah. Saudara, ayat ini
menyampaikan kepada kita supaya kita menjadi orang percaya yang kreatif. Ayat ini menyampaikan kita supaya kita orang percaya kepada Tuhan tidak pemalas. Ayat ini menyampaikan kepada kita supaya kita orang Kristen tidak minta-minta. Ayat ini menyampaikan kepada kita orang Kristen supaya hanya kepada Tuhanlah kita berharap. Tidak ada yang lain. Bahkan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Dia. Itulah yang mengajarkan kita, berarti meminta kepada Tuhan, meminta, mengetok, mencari, berarti harus dengan percaya. Percaya itu membuat kita berkreasi. Karena kenapa? Yang kita percayai adalah Tuhan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti percaya adalah satu-satunya jalan untuk kita meminta kepada Tuhan. Kalau hubungan kita sudah terbangun dan kita percaya. Tadi Pak Alek, saya pinjam 15 juta. Saya percaya sama dia dan dia percaya sama saya. Kalau dia pinjamkan uang kepada saya tidak percaya, dia bisa minggu kedua bisa sakit. Jangan-jangan Pak Bapak nggak bisa pulang, nggak punya duit. Gimana ya, saya udah terlanjur kasih dia, tapi dia percaya, dia tidur ngorok walaupun dia pinjamin saya uang. Saudara pernah nggak pinjamin orang? Yang pinjam duit saudara itu dia tenang ngorok. Saudara yang gelisah di rumah, luar biasa ya. Saudara yang punya uang, saudara yang gelisah, yang pinjam ngorok tenang-tenang karena tidak percaya. Lah kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku lagi susah. Saya udah meninggalkan keluarga, anak-anak saya, bekerja. Bahkan saya ikut 2 puasa ini kan, kita dirubah hidup kita. Jadi peraturan yang disampaikan oleh Pak Ale tadi sebenarnya nggak usah disampaikan. Itu bagi orang yang pertama, yang 5 itu. Tapi yang sudah ikut-ikut itu nggak usah dengar. Sudah patut sebenarnya, sudah taat. Nggak usah diomongin. Sampah taruh di tong sampah ya. Itu TK saudara, maaf ya. Itu perkataan buat TK. Sampah taruh di tong sampah itu buat TK. Jadi kepercayaan. Berarti kalau kita datang kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan memberi jawaban. Hari Rabu Tuhan akan menjawab doa saya. Haleluya. Ada perubahan yang kita miliki setelah pulang dari tempat ini. Meminta dengan percaya. Berarti kepercayaan itu terjadi karena ada hubungan dengan Tuhan. Dengan istri saya kembali yang luar biasa itu, kan begitu. Karena kalau saya khotbah di sini, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan kita. Tapi istri saya kan tahu saya, kalau nggak sesuai, percaya apa? Kau aja susah, kan begitu. Istri saya yang paling tahu hidup saya. Saudara-saudara, kita harus percaya. Tapi di rumah saya nggak pernah berdoa. Tapi karena dia tahu saya, waktu dia ada di sini, saudara-saudara, kita harus percaya kepada Tuhan yang ajaib. Dia hanya bilang, amin, puji Tuhan, amin, puji Tuhan. Karena kenapa? Dihidupi, dia tahu saya. Hidup hanya karena percaya. Berarti
berarti meminta kepada Tuhan. Bagaimana berdoa supaya dijawab oleh Tuhan? Waktu kita mengetuk, waktu kita mencari, kita menemukan. Waktu kita meminta, Dia memberi. Waktu kita mengetuk, Tuhan membuka pintu. Saudara, ada peristiwa hujan. Kalau ada peristiwa hujan, ada cerita kalau ada masalah di bawah, bocor, carinya di bawah, lihatnya di bawah, carinya di atas. Itu kan kalau atap bocor ya. Nah, kalau ada masalah di bawah, carinya di atas, kan begitu. Jadi kalau ada yang bocor hanya cari di atas, susah. Jadi kalau bocor itu ada buktinya bocor, wah kita lihat, oh dia ada di atas. Salam bapak-bapak. Kalau engkau ada masalah, jangan cari di bawah, carilah di atas. Kalau kau bermasalah dengan istri kita yang satu itu, jangan cari di bawah, carilah sama Tuhan. Gak apa-apa engkau menangis, walaupun laki-laki. Tuhan, kenapa istri saya mau begini? Tuhan, dulu dia mengasihi Tuhan, dan kau mengatakan dia dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok Tuhan. Kalau tangan dua, dia hanya peluk waktu saya bersusah-susah Tuhan. Tapi setelah 10 tahun, 20 tahun, dia sepertinya tulang tangan. Dulunya dia tidak bertinju, tapi sering dia bertinju Tuhan. Dan sering dia meninju dengan huk kiri dan huk kanan. Kalau ada masalah, ibu-ibu, carilah ke atas. Dan percaya Tuhan akan menjawab. Saya saudara sudah hancur-hancuran sebelum ikut berpuasa. Habis-habisan. Tapi kayaknya saudara, wajah saudara senang-senang saya lihat. Lihat saya hancur-hancuran, saudara ketawa. Tapi nggak apa-apa. Orang saya kok yang mengalami, bukan urusan saudara. Tapi puji Tuhan, saya mengalami yang namanya titik nadir sampai nol. Disitulah saya mengenal Tuhan. Makanya justru kalau ada masalah, Bapak Ibu, kau bersyukur. Tuhan sedang mengasihi engkau, sedang memproses. Saya dengar kesaksian Pak Ale. Jangan lihat Pak Ale, casingnya begitu mantap, ganteng begitu. Tapi prosesnya, tanyakan ini. Semua kita di sini. Makanya kalau datang ke tempat ini, engkau harus hancur. Di situ begitu kau hancur hati dan hanya tangisan. Saya saudara, walaupun wajah begini, ini termasuk keren enggak wajah saya? Enggak hubungannya. Artinya begini, hanya nangis saja saya datang ke Tuhan. Saya selalu duduk di pojok sana supaya jangan terlalu banyak melihat saya menangis, itu masalahnya. Makanya saya di belakang. Kadang-kadang kan kalau kita terhubung dengan Tuhan, kadang-kadang kita tidak sadar kita sudah menangis. Kita tidak tahu tetangga kita, tidak sadar bahwa dia ada, dan kita teriak-teriak dan lain sebagainya. Kita tidak tahu. Begitu kita sadar, ada orang, malu rasanya. Nggak apa, hancurlah dengan Tuhan. Itulah menandakan engkau percaya kepada Dia, menaruh harapmu kepada Dia, meminta dengan percaya, meminta, mengetok, mencari. Nah, ini satu ayat saya ingat. 2 orang yang benar
Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakin, percaya, itu sangat menentukan untuk doa kita dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya pelajari sedikit. Mintalah, mencari, ketoklah. Dari kata EIT. Susah banget bahasa Yunani ini. Pendeta, bagaimana belajar bahasa Yunani? Dikatakan juga di sini JTIT dan kroute, ketoklah. Dilanjutkan lagi dengan kata akan diberikan, dote setal. Kamu akan mendapat, heuresete, pintu akan dibukakan, anoise getai. Ada dua fitur. Fitur yang pertama, futur pasif dan futur aktif, dan futur pasif. Berarti Tuhan yang paling mendominasi apa yang kita minta. Dialah yang paling menentukan. Kita hanya meminta pasif. Yang aktif hanya Tuhan. Kita hanya membangun hubungan dengan Dia dan percaya Tuhan yang aktif mengerjakan segala yang kita harapkan. Meminta diberikan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan Yesus yang ngajar ini hari ini. Tapi manusia lebih cenderung serakah. Meminta. Tadi khotbah yang tadi, hidup sesuai dengan kebutuhan. Tapi lebih mendominasi hidup sesuai dengan keinginan. Nah, kembali kepada istri saya yang hebat itu. Saya lihat tasnya udah ada 1, 2, 3. Tapi dia suka beli tas. Saya bilang, ini tas sudah hampir penuh 1 lemari. Dulu. Apakah masih belanja terus supaya saya beli 1 lemari lagi? Kan begitu. Dan istri saya bilang, iya, sepertinya aku ikut-ikutan memenuhi keinginan. Padahal tasnya itu saya lihat tidak pernah dipakai, hanya dibeli. Itu yang saya tahu tentang ibu-ibu. Saya tahu apa yang saya lihat. Saya tidak tahu ibu-ibu yang di sini kalau beli tas, beli sepatu, beli baju. Ada karena tetangga beli baju pink, suaminya yang pusing. Kalau tetangga beli baju pink. Istri kita itu, saudara, suka penasaran, saudara. Bapak-bapak, tetangga beli Fortuner, horden kita yang rusak. Poltak, tanya dulu tetangga kita, itu Fortuner dibeli cash atau kredit? Si Poltak bilang, "Mah, ngapain urusan itu?" Ya, cek dulu. Ibu kan begitu penasaran. Ya dengar aja, Poltak bilang dengar aja. Apa bunyi knalpotnya? Kredit itu kredit. Cash itu cash. Artinya saya mau menyampaikan kepada saudara, keyakinan Tuhanlah yang proaktif, yang berkreasi. Makanya saya bilang, waktu kita berdoa mengatakan amin, Tuhan jawab doa kita. Enggak. Sesuai dengan waktunya Tuhan dia menjawab. Karena kenapa? Sebelum kita berdoa dan sedang berdoa dan setelah berdoa kita berhenti, Tuhan bekerja untuk menjawab doa kita. Kenapa bisa begitu? Supaya kita tetap bergantung kepada Dia apapun yang terjadi. Makanya kalau doamu tidak dijawab di tempat ini, tunggu waktunya Tuhan. Jangan setiap doa puasa
Tanya hamba Tuhan, Pak Pendeta, doa saya belum dijawab. Minggu akan datang lagi, Pak Pendeta, doa saya belum dijawab. Koreksi hubunganmu dengan Tuhan. Perbaiki. Makin tingkatkan hubunganmu dengan Tuhan. Mengenal Dia. Mencari, mengetok, meminta. Harus dengan keyakinan, percaya. Berarti yang pertama, doa yang dijawab oleh Tuhan. Apabila kita mencari, mengetok, dengan percaya. Itu yang pertama. Khotbah ini luar biasa panjang, Pak Alek. Ini bisa jam 2. Ini baru yang pertama. Ini mau dilanjutkan enggak, Pak Alek? Ini ketuanya loh. Saya tidak mau khotbah. Satu pun tidur, saya sudah terganggu itu khotbah. Makanya sebenarnya saya nggak mau khotbah model begini. Gitu. Supaya saudara sebenarnya tidak ngantuk sebenarnya. Nggak ada diajarkan model khotbah model begitu. Untuk menarik saudara, menarik perhatian saudara tidak gampang. Apalagi lagi puasa begini. Tidak gampang saudara. Kalau pendeta O'Neill, tatap saya. Kan dia bilang gitu. Lihat saya. Sebenarnya karena saudara sedang udah teler begitu sebenarnya. Nggak ada khotbah model begitu. Nah saya mau saudara tidak tidur saudara. Karena banyak pendeta hanya 2 yang bangun, dia khotbah terus. Jadi jangan ada yang tidur. Mencari, meminta, dan mengetok harus dengan percaya. Itu yang pertama. Bilang kiri kanan, kau dengar itu. Jadi ada oleh-oleh yang kita bawa ya. Ternyata ya, kalau berdoa itu harus berhubungan dengan Tuhan. Meminta, mengetok, mencari harus dengan percaya. Dan nanti udah sampai di rumah, bilang sama suami, sayang, kata pendeta, kalau mencari, meminta, mengetok harus dengan percaya. Suami bilang, ini roh apa yang enggak di istri saya ini? Itu yang pertama, dia pendapatnya. Dan yang terakhir, jangan-jangan dia ini hari yang terakhir. Artinya harus ada proses. Ada proses untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Berarti satu, ada oleh-oleh yang kita bawa kepada Tuhan. Meminta, mencari, mengetok harus dengan keyakinan dan percaya kepada Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan hati yang benar. Kita baca dulu ayat 9, 10, 11 dari Matius pasal 7. Saya baca buat kita semua. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Bahasanya begini, kau yang jahat aja memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Tuhan. Itu gaya orang Batak. Susah saya pelajari ngomong begitu saudara. Mau saya ulangi? Kau yang jahat aja bisa memberikan yang baik kepada anakmu, apalagi Bapa yang di sorga. Sampai susah mata saya ngelotok begini saudara. Jadi orang Batak bilang begini, amat tahi Tuhan, engkau terlalu baik. Orang tua yang jahat aja memberikan yang baik kepada anak. Kalau minta roti tidak pernah kita kasih batu. Dia minta ikan kita kasih ular, padahal kita jahat. Apalagi Tuhan yang penuh kuasa itu, yang kita menyatakan, ajaib kau Tuhan penuh kuasa. Stop dulu, nanti kita dengarkan. Berdoa dengan hati yang benar. Berarti kita tahu kita memiliki hati-hatinya Tuhan. Tuhan kita itu baik untuk menjawab doa kita. Hati yang benar, kata lain disebut dikaios. Orang yang benar,
orang yang dibenarkan, tulus secara moral. Hati yang benar itu berdimensi sosial. Nah, hati yang benar itu tidak tega. Saya dapat inspirasi dari Pak Alex untuk tidak tega. Saya heran lihat Pak Alex, setiap dimanapun tukang parkir selalu hormat sama beliau ini. Dan dia, segitu saya lihat tukang parkir begitu repot, begitu Pak Alex datang, langsung disiapin parkirnya di mana. Apa rahasianya, saya pikir? Karena Pak Alex berhati sosial, suka memberi. Saya dengarkan tadi Pak Alex bilang, kita dana di sini hanya karena iman. Bahkan nombok. Tapi Pak Alex bilang, kalaupun kurang saya beri, karena Tuhan itu baik. Ya. Hatinya Tuhan, berdimensi sosial. Tapi ada ibu-ibu saya lihat, dia naik Innova terbaru. Itu di lingkungan saya di perumahan Angkasa Puri. Handphonenya 2 yang terbaru Samsung. S mentok. Apa itu S mentok? S terakhir. S terbaru. Tidak ada lagi seri yang lain handphonenya dia. Tapi kalau nawar saya, yang pagi-pagi itu yur, itu biasanya ibu-ibu, bajunya juga pokoknya miskin lah kelihatan. Ibu-ibu ini nawar sudah 3.000, Bu, berapa sayurnya? Tukang sayur bilang 3.000, bisa enggak 10.000? Teka, ditawar lagi 3.000. Saudara, saya suka timun, lalapan, katanya sih turunin darah tinggi, tensi. Saya makan lalap tuh, timun gak turun-turun. Kata dokter ya, udah umur Pak Pendeta, kalau 130 mah karena umur. Saya pikir itu sudah tinggi, karena darah saya selalu stabil 120/80, naik 130. Apa gunanya ini timun? Kan begitu. Saya sering belanja timun. Bu, berapa timun satu kantong? Saya lihat tatapannya, begitu berharap. Pak, 5.000 satu bungkus. Boleh nggak, Bu? 10.000 satu bungkus. Ibu itu nangis, Pak. Seumur-umur Bapak belum ada yang menawar model begitu. Bawalah ini, Pak, semua timun ini buat Bapak, nggak usah bayar. Saudara, hati yang baik itu berdimensi sosial. Yang kedua, hati yang baik itu berdimensi legalitas. Saudara, kalau saudara naik motor, lampu merah warnanya berapa? Ya 3, tapi warna merah cuma 1. Di warna merah itu ada aba-aba warna kuning. Sebelum dia merah, sudah berhenti. Saya selalu naik motor, saudara. Kalau melayani, saya tidak naik mobil. Yang pertama, kebersamaan. Yang kedua, macet. Dari saya naik motor. Kadang saya di Bekasi, saudara, nggak tahu orang Bekasi. Sudah merah, saudara. Mereka masih lewat. Dan dia bilang kepada saya, sok rohani lo, bodoh lo, beko. Itu yang saya dengarkan untuk mempertahankan sampai hidup. Dan begitu hijau, saudara, semua sudah maki-maki saya. Berdimensi legalitas. Saya takut peraturan karena Tuhan, bukan karena polisi. Kadang-kadang kita pakai helm karena takut polisi, bukan karena takut Tuhan. Peraturan itu
punya aturan pemerintah itu kita harus taati. Legal, ada legalitasnya. Yang ketiga, memiliki dimensi ilahi. Orang yang baik itu memiliki dimensi ilahi. Kalau kita berdoa, kita menyembah kepada Tuhan, kita memasuki dimensi ilahi yang lebih dalam. Berarti mengetok, meminta, mencari harus dengan hati yang benar. Berdoa dengan hati yang benar. Adakah di antara kamu kita bapak yang jahat aja memberikan yang terbaik bukan buat anaknya, apalagi Tuhan pasti dia memberikan yang terbaik. Yang ketiga, memiliki hati yang mengasihi. Bagaimana berdoa supaya dijawab oleh Tuhan? Yang ketiga, memiliki hati yang mengasihi. Ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Isi Alkitab hanya dua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap pikiran, akal budimu. Itulah hukum yang utama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan hukum ini, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau engkau merasa sakit hati dibuli, jangan membuli orang. Kalau engkau sakit hati dikata-katain, jangan kata-katain orang supaya doamu dijawab oleh Tuhan. Berarti memiliki hati yang mengasihi. Hati yang terkontaminasi dengan dosa tidak akan bisa mengasihi. Contoh Adam dan Hawa, mereka terkontaminasi dengan dosa. Biasanya hanya menyalahkan orang lain. Suami istri yang terkontaminasi dosa hanya menyalahkan suaminya. Istri yang terkontaminasi dosa hanya menyalahkan suaminya. Dan suami yang terkontaminasi dengan dosa hanya menyalahkan istrinya. Berarti memiliki hati yang mengasihi adalah satu paket dengan mengampuni. Berarti kalau kita hidup memiliki hati yang mengasihi, kitalah orang yang suka berdamai. Berarti di sini kalau orang suka berdamai, tidak ada hati yang pahit. Tidak ada orang di sini yang sakit hati. Di sini saya lihat, paling jangan aku sekamar dengan dia. Nah kenapa? Dia suka ngorok. Bagus dia temanku sekamar yang ngorok itu. Supaya kenapa? Supaya engkau makin sabar. Dulu saudara dengan istri saya, kau ngorok? Enggak, saya enggak ngorok. Dari lahir saya enggak ngorok. Saya bilang begitu sama dia. Istri saya ternyata diam-diam merekam, saudara. Waktu kita tidur, nyalakan handphonenya. Ternyata saudara, ngorok saya seperti kapal Boeing 747. Wow, sedih. Nah, saya bilang sama istri saya, berarti saya nggak berdosa loh. Lah kenapa? Saya kan nggak bohong. Mana orang tidur itu nggak tahu lo ngorok. Mau enak tidur, mana tahu dia ngorok, nggak dengar ngoroknya. Tapi setelah dibuka saudara, kok bisa ya? Sering kita tidak sadar. Sering kita tidak sadar akan hidup ini. Pernah saya dengar ngorok istri saya bilang sama dia, sayang, kalau kau lagi ngorok saya pindah kamar ya. Dengan tulus saya ngomong, saya pikir itu rohani saudara. Ternyata dia sakit hati saudara. Waktu saya tidak ngorok kau cinta. Setelah saya ngorok engkau tidak cinta lagi. Engkau meninggalkan saya. Kan begitu. Artinya bisa dikatakan akibat ngorok jadi pisah ranjang. Dan
ingat saudara dengan baik-baik. Waktu istri saya itu muda, waktu kita baru menikah, itu ngoroknya itu seperti alunan musik. Dan kalau dia ngorok saya tidur. Tapi makin seumur hidup, makin tua saudara, ternyata klep ada yang melar, sehingga waktu dia ngorok begitu ngorok yang kedua klepnya apa rusak ya. Tapi saudara makin tua, dan ternyata ngorok makin tua itu ngorok ditambah ngigo. Nah saudara kita pakai tidak percaya, ini pengalaman saudara. Saya pernah pada malam tertentu istri saya ngigo, haleluya, haleluya. Saya di seberang, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya lihat nggak ada lagi suara. Berikutnya dia ngorok. Ternyata dia ngigo sudah. Saya pikir dia lagi penyembahan. Kadang saya lihat dia tidur begitu terlentang, tengah. Kok saudara serius sih ketawanya? Tapi saya lihat, saya makin mengasihi dia. Saya menyadari tubuh kita ini akan selesai, tapi kita tidak akan selesai dengan Tuhan. Apapun bentuk istri saya sekarang, beda dengan dulu. Saya mengasihi dulu dengan mengasihi sekarang sangat beda. Dulu saya mengasihi dia dengan yang lain-lain, tapi sekarang saya mengasihi dia karena Tuhan. Walaupun modelnya begitu-begitu, saya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk makhluk yang luar biasa. Inilah teman sampai kau datang kembali. Kadang saya tumpang tangan kepada dia, dan saya akhiri dengan ciuman, emak. Kok saudara ketawa sih? Istri saya yang saya cium, bukan tetangga. Makanya saya bilang, bapak-bapak jangan cari masalah dengan dia, berdamailah dengan dia, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Milikilah hati yang mengasihi. Yang terakhir, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ini kayaknya bapak-bapak, ibu-ibu merasa puas. Amin Tuhan. Ada yang saya bawa ke rumah. Nanti suami saya Tuhan akan saya sampaikan. Sampaikanlah dengan mengasihi. Yang terakhir, bagaimana dijawab doa yang dijawab oleh Tuhan? Dikatakan, pilihlah jalan yang benar. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintu sebagai kiasan bahwa pintu adalah jalan kehidupan. Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Pintu adalah keselamatan. Kalau kita berdoa, pilihlah jalan pintu yang sempit itu. Saudara ke tempat ini pasti melalui pintu yang sempit. Tidak semua orang bisa di tempat ini.
Dengan segala pergumulan saudara, kalau ditanya masing-masing, ada enggak tantangan waktu kau datang ke sini? Pasti banyak. Yang suami kita lah, bukan hanya ngomel, buat puasa, hidupmu tidak berubah, gitu-gitu aja. Istri kita lah yang pura-pura sakit, beriang. Banyak, pintunya sempit. Ikut Tuhan itu bukan terkenal. Makanya sama pendeta O'Neill saya bilang, Pak Pendeta, saya sudah undur diri dari pendeta yang terkenal. Karena kenapa? Supaya Tuhanlah yang terkenal melalui saya. Bukan saya yang terkenal karena Tuhan. Karena banyak pendeta jual nama Tuhan Yesus demi amplop, demi mobil, demi kekayaan, supaya diberkati oleh Tuhan. Tidak salah engkau datang ke tempat ini supaya diberkati Tuhan, rumah, mobilmu, semua kebutuhan. Tidak salah. Tapi jangan salah, yang tidak datang kepada Tuhan pun lebih kaya dari kita. Jadi jangan datang ke sini karena materi. Datanglah ke sini melalui pintu yang sempit, tidak terkenal, bahkan tidak diperhitungkan. Tapi kalau kita memilih pintu jalan yang benar, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ajaib Kau Tuhan. Ajarku mengerti. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Tuhan, kita berdoa, ungkapkan isi hatimu. Ungkapkan apa yang kau ingin, apa yang kau harapkan kepada Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Semua kekuatan di hidupku
dengan hati yang mengasihi, dengan memilih jalan yang terbaik. Angkat kedua tangan. Bapa di surga, dalam nama Yesus, kami yang mengangkat kedua tangan kami sebagai bukti penyerahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, di mana ada kami bergumul. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, dan Tuhanlah yang menjawab doa kami jika kami ada dalam keadaan sakit. Tuhan sudah menyembuhkan dalam nama Yesus. Engkau memberikan kekuatan jawaban atas doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Kami sungguh bersyukur. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami menjalin hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan, dan kami meminta, mengetok, dan mencari Tuhan menjawab doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan mengatakan amin. Berikan Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk, Tuhan.